Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Trifani. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, semester genap dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas yang diberikan oleh Ibu Sri Rahayu Hayandayani, SPD MM, untuk mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya kerjakan kali ini. Langsung saja pada pembahasan pada slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini sekarang saya mengambil topik tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perbara, yang bisa disebut juga Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Yakni bahasa Indonesia berpotensi menjadi alat komunikasi resmi di kawasan Asia atau perbara itu sendiri. Pada slide selanjutnya, yakni ada latar belakang. Bahasa Indonesia lahir dan berkembang dari bahasa Melayu Riau yang diusulkan pada tahun 1926, lalu ditetapkan oleh pemuda Indonesia dari berbagai wilayah Nusantara yang menjadi butir pokok Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan dan bahasa Indonesia." Kemudian Sailal Arimi mengungkapkan, dalam upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia, pemerintah telah membentuk lembaga kebahasan untuk fungsi koordinasinya. Pada pasal 11 PP nomor 57 tahun 2014 juga ditandaskan bahwa pengembangan bahasa Indonesia dilakukan untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, dan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kemudian di pembahasan selanjutnya, tidak ada bahasa resmi pertama di ASEAN. Selama beberapa dekade setelah ASEAN dibentuk pada tahun 1967, bahasa Inggris secara de facto menjadi lingua franca atau bahasa perantara ASEAN. Topik mengenai kebahasan pun tidak banyak dibahas di dokumen resmi ASEAN. Di piagam ASEAN tersebut yang berfungsi sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum antara 10 negara anggota, hanya ada satu pasal berisi kalimat pendek, yaitu pasal 34 yang menyatakan bahwa bahasa kerja ASEAN adalah bahasa Inggris. Kemudian di slide selanjutnya kali ini, yaitu pembahasan tentang debat kusir bahasa resmi ASEAN, yakni sempat diperbincangkan di media sosial karena pernyataan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Dato Sri Ismail Sabri Yaakob, pada lawatannya ke Indonesia. Ia mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat bahasa Melayu sebagai bahasa perantara antara kedua kepala negara serta sebagai bahasa resmi ASEAN. Lalu kemudian Nadiem Anwar Makarim menanggapi pernyataan tersebut. Yani sebagai Mendikbudristek, tentu saya menolak usulan tersebut. Namun karena ada keinginan negara sahabat kita yang mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, tentu keinginan tersebut perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut di tataran regional. Saya imbau seluruh masyarakat bahu-membahu dengan pemerintah untuk terus berdayakan dan bela bahasa Indonesia. Penolakan tersebut perlu dilakukan karena memang penyebarluasan bahasa Indonesia itu sendiri cukup memuaskan, karena bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam sejak Desember tahun 2007 silam. Selain itu juga, bahasa Indonesia juga telah menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia yang dibawa oleh nelayan dari Makassar yang datang untuk menjalin hubungan dagang. Di slide selanjutnya ini memperkuat alasan bahasa Indonesia yang layak dan pantas untuk menjadi bahasa ASEAN adalah bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh tanah air. Bahasa Indonesia pun memiliki jumlah penutur sebanyak 269 juta lebih. Itu jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu, baik di dalam maupun di luar negeri. Bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara, serta terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Bahasa Indonesia juga sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi, sedangkan bahasa Melayu tidak.
Untuk itu bahasa Indonesia pun mengalami peningkatan jumlah kosakata yang lebih signifikan daripada bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Maka dari itu, saya menarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia lebih layak untuk dijadikan bahasa ASEAN dikarenakan bahasa Indonesia memiliki lebih dari 269 juta penutur itu sendiri, serta telah dipelajari oleh 47 negara yang terdapat dan juga terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Selain itu juga terdapat saran menurut saya sebaiknya penggunaan bahasa Indonesia lebih ditingkatkan lagi, terlebih melalui aspek kebudayaan. Selain itu juga pemilihan kosakata pada bahasa Indonesia yang digunakan dalam kesehariannya pun dapat mempengaruhi minat para generasi muda untuk lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia. Demikian penjelasan dari tugas saya, presentasi yang telah dilakukan, presentasi tugas besar bahasa Indonesia, yang mana saya mengambil topik potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perbara, atau bisa disebut juga perhimpunan bangsa Asia Tenggara. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar Ibu Sri Rahayu Handayani SPD MM selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang membimbing saya dalam pengerjaan tugas besar ini. Mungkin dalam pengerjaannya ini terdapat kesalahan yang belum saya ketahui, maka dari itu saya mohon kritik dan saran kepada Ibu Sri Rahayu Handayani SPD MM selaku dosen demi tercapainya hasil yang sempurna untuk saya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.